Hai rekan-rekan semuanya, hari ini saya Anita Arisanti akan menyampaikan terkait strategi manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau biasa dikenal dengan CRM. Pengenalan pertama, apa sih CRM itu? CRM adalah strategi bisnis yang mengutamakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas, kepuasan, dan probabilitas. CRM melibatkan pengguna data pelanggan untuk memahami kebutuhan, memberikan pelayanan yang personal, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Teori yang pertama adalah teori Customer Life Cycle, di mana teori ini dikembangkan oleh Don Peppers dan Martha Rogers yang menjelaskan siklus hubungan pelanggan mulai dari prospek hingga menjadi pelanggan loyal. Tahapan dalam siklus ini meliputi prospek, pelanggan baru, pelanggan aktif hingga pelanggan loyal dengan fokus pada pemberian pengalaman terbaik di setiap tahapannya. Definisi dari teori ini adalah siklus hubungan pelanggan dari pertama kali terlibat hingga menjadi pelanggan loyal. Dalam penerapannya, pemegang peran penting untuk memahami kebutuhan pelanggan di setiap tahapan agar strategi yang diterapkan dapat lebih efektif dan relevan. Teori yang kedua yaitu teori Pyramid of Customer Loyalty, di mana teori ini dikemukakan oleh Philip Coulter yang menggambarkan loyalitas pelanggan dalam bentuk piramida dengan tingkatan mulai dari prospek atau calon pelanggan, satisfied buyer, pembelian yang puas, repeat customer, pelanggan yang kembali membeli, hingga advocates, pelanggan yang mendukung atau merekomendasikan produk yang direkomendasikan. Definisinya ya adalah loyalitas pelanggan berkembang dari interaksi dan kepuasan berulang. Untuk mencapai puncak piramida, strategi yang disarankan meliputi komunikasi yang personal, pemberian penghargaan, dan penawaran khusus yang dirancang untuk memperkuat hubungan pelanggan. Selanjutnya yaitu teori Serwell atau Service Quality, merupakan model yang diperkenalkan oleh para suraman, Zeidham, dan Berry untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Definisi dari teori ini adalah model untuk mengukur kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Teori ini menekankan pentingnya masukan pelanggan untuk mengembangkan layanan yang tidak hanya memenuhi ekspektasi mereka, tetapi juga meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. What is the goals? Atau apa sih tujuan dari Customer Relationship Management? Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan retensi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan Customer Lifetime Value atau CLV, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menghemat biaya pemasaran. Komponen utama dari CRM ada 3, yaitu operasional CRM, analitis CRM, dan kolaboratif CRM. Operasional berfokus pada otomatisasi proses bisnis seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Analitis memanfaatkan data pelanggan untuk menganalisis tren dan perilaku konsumen. Kolaboratif CRM yaitu memfasilitasi komunikasi antara pelanggan dan perusahaan di berbagai saluran. Salah satu contohnya seperti aplikasi yang ada di Android saat ini. Manfaat dalam CRM yang pertama adalah mempertahankan pelanggan atau retention, mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Tahapan dalam implementasi CRM yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan. Apa sih yang dibutuhkan
pelanggan saat ini. Selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan referensi dari pelanggan. Selanjutnya, penyusunan strategi hubungan pelanggan. Bagaimana sih kita harus menciptakan hubungan yang baik antara produsen dan pelanggan nih? Memanfaatkan teknologi CRM. Dalam zaman digital sekarang itu, teknologi sangat mendukung dalam eh, tahapan dalam CRM ini. Studi kasus, saya mengambil implementasi CRM oleh Starbucks, di mana yang melatar belakangi Starbucks ini adalah menghadapi tantangan mempertahankan pelanggan di pasar kopi yang semakin kompetitif. Mereka menggunakan CRM untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Dari latar belakang ini diberikanlah 3 solusi. Yang pertama adalah meluncurkan aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran, memberikan program loyalitas Starbucks World Reward di mana pelanggan mengumpulkan poin untuk setiap pembeliannya. Biasanya ketika kita dapat mengumpulkan beberapa poin, dapat reward atau ditukarkan dalam bentuk barang atau berupa pembelian kembali. Menggunakan data pembelian untuk memberikan rekomendasi produk yang personal. Dari latar belakang dan solusi yang diberikan ini, dapat dilihat bahwa Starbucks dapat berhasil mendapatkan peningkatan, mulai peningkatan kunjungan pelanggan yang hadir di dalam Starbucks sendiri. Yang kedua adalah pelanggan merasa dihargai karena mendapat pengalaman yang personal. Biasanya ini diberikan pelayanan yang terbaik, terutama para member yang sudah menggunakan aplikasi mobil pemesanan atau eh, yang sudah mendapatkan Starbucks Reward. Demikian tadi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan terkait CRM ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya sudah menikmati tayangan saya. Assalamualaikum.